bentuk sederhana dari P pangkat min 2 kali Q kali R pangkat 3 pangkat min 1 dikali P kali Q pangkat min 1 kali R kuadrat pangkat 2. Nah, soal seperti ini dijawab dengan menggunakan dua konsep eksponensial ya. Jadi kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi si pangkatnya dijumlah. Kemudian kalau dibagi ya, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. M kurang N. Kemudian kalau ada A pangkat M, kemudian dipangkatin lagi N, maka pangkatnya adalah dikali. Gitu ya. Nah, di sini kan ada P, Q dan R. Nah, ini pangkatnya min 2, 1 dan 3. Kemudian dipangkatkan min 1, berarti semua pangkat dikalikan min 1. Jadi nanti P pangkat min 2 dikali min 1 berarti 2. Kemudian Q-nya min 1. Kemudian R-nya pangkat min 3. Kemudian yang ini sama ya. Pangkat 2 berarti kalikan semua 2. P pangkat 2, di sini Q pangkat min 2, kemudian R-nya pangkat 4. Nah, baru di sini selesaikan yang sukunya sama, misalkan P sama P. Ini kan dikali ya. P pangkat 2, P pangkat 2 berarti jadi P pangkat 4. Kemudian yang Q, di sini Q pangkat min 1, Q pangkat min 2 berarti Q pangkat min 3. Kemudian yang R pangkat min 3, R pangkat 4 jadi R pangkat 1. Sehingga ini nanti akan menghasilkan kalau diubah ke bentuk lainnya berarti P pangkat 4 dikali R kemudian dibagi. Nah, ini jadi positif, tapi dia berubah menjadi penyebut Q pangkat 3. Nah, kemudian kalau yang ini soal tentang logaritma. Jadi kalau di logaritma di sini ada angka 2 di bawah itu sama artinya dengan 2 log gitu. Jadi ditulisnya boleh seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang namanya akar itu kan pangkat setengah ya. Sedangkan 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 5 ya. Kemudian kalau akar tuh dia pangkat setengah dikurangi di sini berarti 3 ya. 3 logaritma 45 itu berarti 5 kali 3. Kemudian ditambah di sini 3 log 5. 3 log 5. Nah, di sini kan ada 5 setengah. Ini pangkat dipangkatin lagi berarti dikali ya. Dikali. Kemudian ada sifat logaritma. Jadi nanti sifat logaritma kalau ada di sini kan jadi 2 log 2 pangkat 5. Ini 5 per 2 ya. Nah, kemudian sifat logaritma kalau ada sinomerusnya dipangkatkan, ini jadi dikalikan ke depan. Jadi 5 per 2 kali 2 log 2 gitu ya. Kemudian yang ini kita pecah. Kalau dikali berarti jadi ditambah ya. Ini 3 log 5 ditambah 3 log 3 gitu kan. Kemudian ditambah 3 log 5. 3 log 5. Nah, ini kalau dibuka kurung menjadi minus 3 log 5. Kemudian ini minus oh ya, ini kan 3, 4, 5 itu 5 kali 9. Berarti ini 5 pangkat 2. Ya, di sini ada 2-nya. 2 dikali 3 log 3. 2 dikali 3 log 3 ya. Oke, ditambah 3 log 5. Nah, ini habis. Kemudian 2 log 2 itu 1. Kemudian 3 log 3 juga 1. Sehingga ini menjadi 5 per 2 kali 1. 5 per 2 ya. Dikurangi 2. Di sini kan 1 juga ya. 2 kali 1. Jadi ini 5 per 2 dikurangi 4 per 2. Jawabannya adalah 1 per 2. Atau ini boleh ditulis 0,5. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya di sini ada deret ya, deret aritmetika. Suku kelima adalah 11, berarti ini U5 ya.
U5 11. Nah, harus ingat deret aritmetik itu A plus nanti ini menjadi 4B ya. A-nya suku pertama, B-nya beda. Nah, ini sama dengan 11. Kemudian di sini jumlah suku ke-8 dan ke-12. Berarti U8 tambah U12. Berarti U8 teh A plus 7B ya. Ditambah kalau U12 itu A plus 11B. Ini hasilnya adalah sama dengan 52. Jadi ini A dengan A kita jumlah jadi 2A. Kemudian 7B dengan 11B jadi 18B. Ini sama dengan 52. Ini kita bagi 2 semua supaya lebih sederhana ya. Jadi ini A plus 9B sama dengan, ini kalau kita bagi 2 tuh jadi 26. Nah, berarti kita punya 2 persamaan. Nah, dari 2 persamaan ini kita cari A sama B dengan cara dieliminasi. Jadi A plus 4B sama dengan 11. Kemudian A plus 9B sama dengan 26. Ini kita kurangi. Ini habis. Berarti ini tinggal minus 5B. Yang ini jadi minus 15. Jadi B-nya kita temukan 3. Nah, kalau B-nya ketemu 3, maka A-nya bisa kita cari dengan cara dimasukkan ke persamaan ini. Jadi nanti A plus 4 kali 3 12 ya, sama dengan 11. Maka kita bisa dapatkan A-nya adalah min 1. Gitu ya. Jadi ketemu A-nya adalah min 1, kemudian B-nya min 3 ya. Nah, baru yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama. Berarti yang ditanyanya S8. S8 berarti ini 8 per 2. Kemudian ini 2A ya. 2A ya, ditambah 7B. Nah, 8-nya dari suku ke-8. 4. Hanya tadi dapat min 1, berarti jadi min 2. Ditambah B-nya tadi 3 kali 7 berarti 21. Berarti 4 dikali 19. Nah, 4 kali 19 ini hasilnya 76. Nah, kemudian yang berikutnya ini deret geometri. Nah, suku pertama deret geometri adalah 4, berarti ini adalah nilai A-nya. Jumlah 8 suku pertama berarti S8 sama dengan 17 kali jumlah suku ke 4 suku pertama berarti S4. Nah, ini kalimat 17 kali jumlah 4 suku pertama dalam bahasa matematiknya ini. Berarti nanti kita cari ya, ini S8 itu berarti A dikali 1 min R pangkat 8 dibagi 1 min R sama dengan 17 dikali A ya. Kemudian ini 1 min R pangkat 4 dibagi 1 min R. Ini kita coret, hanya kita coret. Jadi kita dapatkan 1 min R pangkat 8 sama dengan 1 min R pangkat 4. Gitu ya. Nah, kemudian setelah, ini 17. Ini dikali 17, jangan lupa. Dikali 17. Maka 1 min R pangkat 8 sama dengan 17 dikurangi 17 kali R pangkat 4. Seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan kalau dibikin R pangkat 8 positif misalkan ya. Kemudian ini minus 17 R pangkat 4. Kemudian ini minus plus 16 sama dengan 0. Nah, kita asumsikan R pangkat 4-nya misalkan ya. Ini R pangkat 4-nya asumsikan kita P misalkan. Maka
maka jadi ini P kuadrat min 17P plus 16 ini sama dengan 0. Maka ini tinggal difaktorkan. Nah, ketika ini kita faktorkan, berarti ini P kurangi 16, kemudian P di sini min 1 ya, min 1 sama dengan 0. Berarti P-nya bisa 16 atau P-nya adalah 1. Kembali lagi bahwa P itu adalah tadi R pangkat 4 sama dengan 16, atau R pangkat 4 sama dengan 1. Nah, cuman rasio kan tidak mungkin ya, hanya 1, jadi ini nggak mungkin. Jadi dari sini R pangkat 4 sama 16 sama dengan, maka R-nya adalah 2. Jadi rasionya 2. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada soal vektor. Jadi kalau ini vektor IJK ini menunjukkan arah ya, 3 dimensi. Kemudian di sini ada vektor B, kemudian vektor C, dan ditanyakan adalah vektor U, di mana vektor U itu 2A. Berarti 2 dikali ya, vektor A-nya kita buat 1 ya, di sini kan depan I-nya 1, depan J-nya 2, kemudian depan K-nya adalah min 3. Ditambah B ya, B-nya di sini berarti I-nya 3, kemudian 0 ya, J-nya, dan 5. Kemudian dikurangi C. Nah, C-nya sini kita dapat minus 2, kemudian minus 4 dan 1. Ini baru kita selesaikan. Nah, selesaikan ini 2 ya, kemudian ditambah 3 ya, dikurangi min 2 jadi tambah 2, kemudian ini 2 kali 2 4, tambah 0, min ketemu min jadi plus 4, kemudian ini minus 6, tambah 5, dikurang 1, sehingga kita akan mendapatkan nilai 7, kemudian 8, dan ini min 1 berarti min 2. Nah, boleh dikembalikan lagi bahwa vektor U adalah 7 berarti 7I ya, plus 8J, kemudian minus 2K. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada sebuah gambar ya, segitiga yang diketahui sudutnya di sini 30, di sini 45. Nah, yang ditanya berapa panjang PQ. Nah, ini kita cari PQ-nya. Nah, kita awali cari dulu, kalau ini asumsikan O aja, atau ini boleh tinggi lah di sini. Kita cari PO-nya dulu dari segitiga POR. Nah, ini 45, itu sudut 45 menggunakan aturan sinus. Sinus 45 derajat sama dengan depan per miring. Jadi depannya adalah T, miringnya adalah PR. Atau ini boleh ditulis ini 8 akar 3. Sama dengan sin 45 itu setengah akar 2. Jadi nanti kita akan menemukan T-nya tinggal dikali 8 akar 3, nanti dikali setengah akar 2. Nah, 8 dibagi 2 ini 4, maka T-nya dapat 4 akar 2. Oke. Nah, kalau T-nya dapat 4 akar 2, nah kita akan mencari miring ya, atau si miring dari segitiga POQ. Ini segisiku juga menggunakan sudut 30. Jadi di sini sin 30 derajat adalah depan per miring. Depannya adalah 4 akar 2. Sudah dapat, atau T miringnya adalah PQ. Di mana nilai sin 30 adalah setengah. Kali silang berarti PQ di sini 4 akar 2 dikali 2. Maka 8 akar kali 2. Oh, ini akar 6 ya. Akar 3 kali akar 2 tuh akar 6. Sorry, akar 6. Berarti T-nya ini 4 akar 6. Akar 6 ya. Nah, berarti ini 4 akar 6 dikali 2. Berarti 8 akar 6. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada soal tentang sistem persamaan linier.
dalam bentuk cerita. Nah, ini ada sebuah toko menjual 3 buku gambar. Asumsikan buku gambar itu adalah X, buku tulis itu adalah Y, buku bergaris itu adalah Z. Jadi nanti kalau 3 buku gambar berarti 3X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 17.200. Kemudian yang kedua di sini 2 buku gambar berarti 2X, 3 buku tulis berarti 3Y, dan buku bergaris 2 buku bergaris berarti 2Z. Nah, ini 19.700. Kemudian yang terakhir 1 buku gambar berarti X, 2 buku tulis berarti 2Y, 2 buku bergaris berarti 2Z. Ini seharga 14.000. Nah, ini kita coba eliminasi antara yang pertama persamaan 1 dan 2, kemudian persamaan 2 dan 3. Nah, kita coba persamaan 1 dan 2 dulu. Kita eliminasi. Persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. Berarti di sini 3X plus 2Y plus Z sama dengan 17.200. Kemudian 2X plus 3Y. Oh ya, ini persamaan 1 dan 2 ini kita coba eliminasi dengan cara mengeliminir Z. Nah, ini 19.700. Jadi kalau Z-nya dieliminir berarti harus konstanta dari Z-nya sama. Di sini 2 1 berarti kali 2 ini kali 1. Sehingga nanti akan mendapatkan 6X plus 4Y plus 2Z. Nah, nilainya ini menjadi 34.400 kan ya. Dibagi 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 19.700. Kemudian ini kita kurangi, maka akan menghasilkan 4Y ya. Ini 2, ini habis ya. 4X ditambah Y, maka ini hasilnya adalah 14.700 gitu. Nah, kemudian kita coba sekarang persamaan 2 dan 3. Ini asumsikan ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, ini kita coba eliminasi antara persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan 2 dan 3. Nah, kemudian kita akan coba eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, di persamaan 2 dan 3 di sini kita eliminir variabel Z. Nah, variabel Z-nya di sini sudah sama. Ini 2Z, kemudian ini 2Z. Jadi kita tinggal menguranginya ya, selisihnya. Jadi persamaan 2 dan 3 kita kurangi, berarti 2X kurangi X berarti X, kemudian 3Y kurang 2Y berarti Y. Ini habis ya Z-nya. Kemudian tinggal 19.700 dikurangi 14.000 berarti 5.700 5.700. Oke. Nah, kemudian antara hasil eliminasi persamaan 2 dan 3 kita eliminasi lagi dengan hasil eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat di sini
variabel yang sama, konstantanya adalah y. Ini udah sama. Berarti y-nya kita coba eliminasi dengan cara dikurangi ya. Jadi nanti x tambah y sama dengan 5700 kemudian 4x tambah y 4x tambah y ini adalah 14.700. Ini kita kurangi, berarti ini minus 3x, ini y-nya habis ya. Ini 5.700 dikurangi 14.700 berarti min 9.000. Nah, berarti x-nya dapat 3.000. Nah, sedangkan x itu adalah harga satuan buku gambar. Ini yang ditanya adalah nilai x-nya. Nah, yang berikutnya ini adalah soal pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini kita tinggal kalikan 2x, ini kita kalikan lagi 4, kurang dari sama dengan 4x tambah 24, pindah ruas, minus 4x tambah 2x kurang dari sama dengan berarti 24. Nah, ini jadi positif 4, dapat minus 2x kurang dari sama dengan 28. Kita kalikan min berarti 2x, ini kita balik lebih dari, ini minus 28, berarti x lebih dari sama dengan min 14. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada soal tentang fungsi kuadrat. Nah, ini ada titik, di sini ada titik minus 3,0, kemudian ada titik di sini minus 1, minus 4. Nah, minus 1, minus 4 ini adalah titik puncak gitu ya, atau titik minimum, karena ini adalah grafik fungsi kuadrat yang memiliki nilai minimum ya, atau parabola terbuka ke atas ya. Ini kalau disimbolkan tuh XP, YP. Nah, kita coba masukkan ke persamaan Y min YP sama dengan A dikali X min XP pangkat 2. Oke, kemudian di sini anggap ini X, Y-nya ini kita akan mencari nilai A. Kita cari nilai A-nya. Y-nya kita masukkan 0. 0. Kemudian YP-nya adalah minus 4 ya. Sama dengan ya, A kita cari, kemudian X-nya adalah minus 3 dikurangi minus 1 kuadrat. Itu ya. Berarti ini 4 sama dengan A. Ini minus 3 minus 1 min ketemu plus, jadi min 3 plus 1 berarti min 2 pangkat 2. Jadi 4 sama dengan A kali 4. Berarti A-nya ketemu nilainya 1 ya. Oke, kemudian ini kita masukkan Y min 4 jadi plus 4 sama dengan A-nya 1. X min 1 berarti plus 1 kuadrat. Jadi nilai 4 sama 1 atau XP dan YP-nya adalah tetap, gak berubah ya. Y tambah 4 sama dengan ini X kuadrat plus 2X plus 1. Kemudian Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 min 4 ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 2X berarti ini min 3. Nah, oke, berarti C ya. Nah, yang berikutnya adalah
ini fungsi ya, ini tinggal ada fungsi fx, kemudian ditanya fx min 4, ini sebut tinggal dimasukkan nilai ya. Jadi x nya kita ganti dengan x min 4, kemudian ini berarti 3 dikali x min 4 kuadrat ditambah 2 dikali x min 4 ya, dikurang 1, berarti ini 3 dikali ini x kuadrat min 8x plus 16, ini plus 2x min 8 min 1, berarti ini 3x kuadrat minus 24x tambah 48 plus 2x min 9, jadi 3x kuadrat min 22x gitu ya, tambah 39 ya. Oke, kemudian nah ini juga sama soal tentang fungsi, ada nilai fx, kemudian ada fungsi fx, ada fungsi gx, yang ditanya adalah f bundaran f, g bundaran f, berarti fungsi fx masukkan ke fungsi gx gitu. Nah ini bisa ditulis atau boleh langsung ditulis di sini f1 gitu ya. Jadi masukkan di sini nilai f1 nya dulu gitu. Semua x diganti oleh 1, 3 kali 1 3 kurang 1, berarti ini sama dengan 2. Nah jadi f1 nya adalah 2, dimasukkan, nah, berarti ini 2 ya, g2, nah gx nya dapat ini kan. Jadi untuk mencari g2 ya semua x diganti oleh 2, berarti ini kita tulis 2 pangkat 2 ya, tambah 9 dikali 2 dikurang 2, 2 pangkat 2 4 ditambah 9 kali 2 18 dikurang 2, berarti ini 20. Oke, kemudian berikutnya, nah ini soal tentang fungsi inverse ya. Jadi ada ketentuan seperti ini, fx sama dengan ini ada ax plus b misalkan ya, ini cx plus d. Nah kalau kalian mencari fungsi inverse-nya, ini tinggal dibalik. Jadi a sama b itu sama d ya, itu dibalik gitu, d-nya ke a, kemudian a-nya ke d. Tapi jadi berlawanan tanda. Jadi kalau tadinya d-nya positif menjadi negatif gitu ya, b sama c-nya tetap ini jadi minus a. Kalau misalkan d-nya negatif jadi positif. Nah begitupun soal yang ini. Jadi ada fungsi fx, berarti tinggal mencari f inverse, tinggal dibalik. Di sini 6 sama min 2. Ini min 2 berubah ya jadi positif 2, berarti 2x, kemudian 5, ini 3x tetap 6 asalnya positif jadi negatif. Nah, gitu. Oke, nah berikutnya ini soal tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat di sini titik O pusat, kemudian AC-nya adalah diameter, kemudian sudut BOA adalah 100 derajat, yang ini 100 derajat, maka sudut CDB, jadi CDB ini sudut keliling gitu ya. Ini CDB itu sudut keliling, yang berarti kita akan mencari sudut pusatnya dulu. Nah sudut pusatnya adalah COB. Nah ini COB ini sudut pusat, jadi sudut pusat ini sudut kelilingnya. Nah berhubung AC adalah diameter, berarti sudut yang dibentuk oleh AC ini 180 derajat, maka sudut BOC nya ini 80 derajat, berarti sudut COB nya 80 derajat. Maka sudut CDB, nah ini berarti sudut keliling. Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya adalah COB. Jadi sudut CDB itu menghadapi busur CB. Sudut COB juga menghadapi busur CB. Yang beda adalah posisi sudutnya, sebagai sudut pusat dan sebagai sudut keliling. Berarti setengah dari 80 derajat, berarti adalah 40 derajat.
Nah, kemudian di sini ada dua lingkaran, kemudian dihitung berapa besarnya panjang garis singgung persekutuan dalam AB ya, persekutuan dalam AB. Rumusnya adalah garis singgung persekutuan dalam AB itu sama dengan akar dari jarak kedua pusat lingkaran, berarti OP kuadrat, dikurangi penjumlahan dari kedua jari-jari gitu. Jadi ini jari-jari lingkaran 1 ditambah jari-jari lingkaran 2, ini dikuadratkan. Jadi akar dari OP-nya adalah 10 kuadrat dikurangi 4 ditambah 2 kuadrat. Berarti ini 10 kuadrat itu 100, 4 tambah 2 itu 6 kuadrat 36. Berarti ini akar 64. Berarti jawabannya 8. Nah, ini berarti panjang dari garis singgung persekutuan dalam atau AB. Nah, kemudian ini ya. Ini ada sebuah lingkaran penampang pipa ya. Ini kalau kita lihat dari depan ini ada air. Kemudian apa namanya? Diketahui ya. Nah, diketahui di sini kedalaman air pada pipa itu 9 cm. Nah, ini kalau kita tarik garis ke sini ya. Nah, berarti yang 9 cm itu kedalaman air ya, ini 9 cm. Ini asumsikan nih titiknya O lah gitu ya. Nah, kemudian ini kita tarik garis ke sini, ini adalah jari-jari ya. Jari-jarinya adalah kalau ini diameter. Kalau diameternya 34, maka di sini kita bisa menemukan R-nya, berarti setengahnya 17 cm. Nah, yang ditanyakan berapa panjang atau lebar dari panjang permukaan air ini. Nah, kita akan mencari dulu panjang dari, misalkan ini O ya, ini O, ini P, misalkan ini anggap Q lah. Jadi kita nyari PQ dulu. Ini kan terbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, berarti ini 17. Nah, berarti panjang dari sini ke sini ya, dari O ke permukaan air, itu adalah selisih dari kan jari-jari. Nah, ini dapat 9. 9 tuh dari tinggi permukaan air. Berarti jarak dari O ke permukaan air adalah selisihnya. Berarti ini 8, kan 17 ya. Maka kita bisa menemukan berapa sih panjang PQ. PQ berarti ini pakai Pitagoras karena terlihat segitiga siku-siku. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Berarti akar dari 225 ya. Nah, maka ini 15. Nah, yang ditanyakan adalah lebar permukaan air, berarti dari posisi sini ke sini. Berarti lebar permukaan air berarti 2 kali PQ gitu. Berarti 2 dikali 15. Ini berarti 30 cm. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah ini analisis grafik. Ini sebenarnya tinggal dibaca ya. Sini ada grafik yang menunjukkan produksi sepeda motor pada suatu perusahaan. Ini ada 3 jenis motor ya. Kemudian dari grafik bahwa di hari Senin produksinya 20 untuk motor yang anggap saja ini motor A lah gitu ya. Ini motor A, motor B, ini motor C. Nah, ini kalau kita lihat hari Senin adalah berapa banyak motor yang diproduksi ya. 20 tambah 36, 56 tambah 3, berarti ini ada 59 motor gitu. Kalau di hari Kamis berarti ini 50 tambah 11, berarti 61 motor. Berarti produksi hari Senin lebih banyak dari hari Kamis, betul tidak? Salah ya. Salah 5. Ini 51 ya. 51.
51 berarti 61 ya, 61. Berarti di hari Kamis tuh 61 motor. Berarti hari Senin lebih banyak dari Kamis, ini tidak. Penjualan mengalami penurunan setelah Selasa. Justru setelah Selasa ini naik gitu. Kemudian terjadi peningkatan di hari Rabu. Penurunan ya kalau di hari Rabu justru. Penjualan hari Selasa lebih banyak dari Rabu. Nah, ini yang benar. Kita cek nih hari Selasa. 33 tambah 43 76 ditambah 7 berarti 83. Nah, ini produksi. Nah, kalau ini berarti selisih 1 kan, 82. Jadi di hari Selasa penjualan maksimal gitu ya. Nah, kemudian soal selanjutnya ini soal tentang statistika. Kita akan mencari modus dari data kelompok. Ingat, modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, sering muncul di mana? Nah, ada di kelas ke-4. Nah, yang ini kan ada 13 frekuensinya, berarti yang terbesar. Berarti kita cari modus adalah tepi bawah ditambah A dibagi A per tambah B dikali panjang interval. Tepi bawah untuk kelas ke-4 adalah ini 156 dikurangi setengah ya, 155,5 ditambah A itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 13 kurang 12 1 ditambah, kalau B berarti dengan kelas setelahnya 3 kali panjang intervalnya berarti 156 57 58 58 60 berarti 5. Berarti ini 155,5 ditambah ini 5 per 4, maka didapatkan hasil nanti ini 155,5 ditambah ini 1,25, berarti ini 156,75. Oke. Nah, kemudian selanjutnya simpangan baku nih, simpangan baku dari data tunggal 5, 3, 5, 3, 4, 6 dan 7. Kita cari dulu rata-rata. Rata-rata itu berarti penjumlahan data 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 7, kemudian dibagi jumlah datanya ada 6, maka ini kita mendapatkan hasil rata-ratanya adalah ini 30 ya dibagi 6 ini 5. Ini rata-rata ya. Nah, kemudian kita selisihkan, ini kan datanya, ini kita anggap saja ini data X misalkan ya. Ini kan 3, 4, kemudian 5, 6 sama 7. Nah, kemudian kita setiap data dikurangi rata-ratanya, berarti ini minus 2, minus 1, 0, 0, 1 dan 2. Kemudian kolom selanjutnya kita kuadratkan, berarti ini 4, 1, 0, 0, 1, 4. Oke, kemudian kini kita jumlahkan sigma ya, sigma dari X min X rata-rata kuadrat. Ini 4 tambah 1 5, 6 tambah 4 berarti 10. Nah, yang disebut dengan simpangan baku SB itu adalah akar dari sigma X min X rata-rata kuadrat ya dibagi N, berarti jumlah data. Berarti ini 10 dibagi N nya berapa tadi? 6. 10 dibagi 6 berarti ini ya, simpangan bakunya berarti akar dari 5 per 3, atau ini ditulis 1/3 akar 15. Oke.
kemudian selanjutnya di sini ada soal tentang transformasi ya. Ini tinggal kita cari. Ini ada bayangan titik setelah ditranslasikan oleh AB adalah jadi ini bayangannya. Jadi kalau kita buat di sini A plus 3B, kemudian yang bawahnya adalah 2A min B gitu ya. Kemudian ditranslasikan oleh AB gitu kan. Nah, ini hasil translasinya adalah 36. Kita jumlahkan A plus 3B plus A berarti 2A plus 3B ya, hasilnya 3. Kemudian yang bawah 2A min B tambah B kan berarti 2A ya, sama dengan 6. Berarti A nya kita dapatkan 6/2, berarti sama dengan 3. Nah, setelah mendapatkan A nya 3, berarti kita bisa mendapatkan nilai B. Berarti 2 kali 3 6 tambah B sama dengan 3. Berarti B nya adalah min 3. Oke, kemudian dengan translasi yang sama bayangan titik. Nah, kita akan mencari bayangan ini. Ini kita cari dulu A plus 3, kemudian ini B min 2. Nah, ini kita translasikan lagi dengan AB. Nah, ini berapa bayangannya gitu. Nah, ini sama dengan berarti 2A plus 3 ya. Kemudian ini 2B min 2. Nah, masukkan nilai A nya tadi. Nilai A nya berapa? 3. 3 kali 2 6 tambah 3 berarti 9. Kemudian B nya min 3 kali 2 min 6 min 2 berarti min 8. Nah, ini bayangannya. Oke. Kemudian selanjutnya kita cari soal nomor berikutnya ini nih. Y sama dengan 3X min 5. Ini ditranslasikan oleh min 2 dan 3. Ini sama ya semua X. Cari bayangannya dulu. Ini adalah XY ditambah ini min 2 sama 3. Ini kalau kita jumlah berarti X min 2 kemudian Y plus 3. Nah, dari sini dapat ya X aksennya adalah X min 2, maka X nya adalah X aksen tambah 2. Kemudian yang ini Y aksen sama dengan Y plus 3, maka Y nya adalah Y aksen min 3. Berarti kita ganti nanti Y sama dengan 3X min 5, Y nya kita ganti jadi Y aksen min 3 sama dengan 3 dikali X aksen tambah 2. Nah, ini kurangi 5. Berarti ini Y aksen min 3 sama dengan 3X aksen tambah 6 dikurang 5. Berarti Y aksen sama dengan 3X aksen, ini 6 kurang 5 1, bina ruas 3 nya jadi positif, 4. Balikin lagi, Y sama dengan 3X tambah 4. Nah, ini adalah hasil dari translasi atau bayangan garis gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sebuah titik ya, kemudian dicerminkan. Ini refleksi itu cermin gitu. Jadi A asumsikan misalnya X, Y misalnya. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya A aksen ini 4, min 7. Nah, kita cari nilai X nya sama Y nya.
Jadi ini kalau direlasikan nanti A-nya didapat direfleksikan ya, didapat nanti ini 7, min 4. Jadi kalau misalnya gini, kalau di cerminkan terhadap Y sama dengan X, tinggal Y sama X nya kita balik kemudian dikalikan negatif gitu ya. Ini bisa kalian lihat 7 pindah jadi min 7, min 4 pindah jadi 4 seperti itu. Nah kemudian selanjutnya di sini ada juga rotasi ya. Rotasi di sini ada titik ya, titik 2,3 ya. Kemudian ini titik pusatnya, kemudian dirotasikan. Ini kalau kita gambar, nih P-nya 4,2, 1, 2, 3, 4, 4,2 berarti 1, 2 di sini. Nah, ini P. Kemudian A-nya berapa? 2, min 3, 2, 2, min 3, min 3 berarti ke bawah ya. Nah ini 1, 2, 3, ini min 3, ini 2. Nah, ini sini. Nah, ini A. Nah ini P. Nah ini dirotasikan. Si A nya kita rotasikan 180, berarti kan sekitar di sini ya nantinya. Nah, maka kita akan menentukan ini nilai X nya, ini nilai Y nya. Nah ini berarti A aksen, bayangan kan, diputar 180 derajat. Nanti ini temukan nih 6 ya, berarti ini adalah 7. Jadi A aksennya adalah 6,7. Kemudian nah ini soal tentang luas ya yang diarsir, keliling yang diarsir. Berarti ini sudah dapat 26, 26, ini juga sama 26, 26. Jadi 26 kali 4 gitu ya. Ditambah kita cari ini, busur ini. Ini busur, ini busur. Jadi ini busur 1/4, ini busur 1/4. Berarti jadi busur setengah lingkaran. Berarti setengah dari keliling lingkaran kan. Keliling lingkaran tuh pi kali diameter kan. Ya, berarti 26 kali 4 ini 104 ditambah setengah dikali pi nya asumsikan 22/7 kali diameternya ini 14 itu jari-jari. Diameternya berarti 28, ini 11, ini 4. Berarti 104 ditambah 44. Jadi jawabannya adalah 148. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah ini kita akan mencari luas juring ya, juring OQR. OQR ini. Kemudian luas juring OPQ. OPQ-nya ada 4. Nah, luas juring itu adalah perbandingan sudut ya. Jadi sudutnya 40 derajat dibagi juringnya adalah OPQ. OPQ sama dengan ini 60 derajat. Kemudian juringnya adalah OQR. Jadi ini 40 derajat banding 24 sama dengan 60 derajat per, nah ini OQR, ini kita tanyakan. Maka OQR silang ya, berarti 24 kali 60 dibagi 40. Kita coret, ini 24 bagi 4 tuh 6, 6 kali 6 berarti 36. Nah ini luas luas juring OQR. Oke,
sama ya. Kalau ini luas tembereng ya, luas tembereng sama dengan luas juring ya dikurangi luas segitiga. Luas juring teh berarti juring berbentuk seperempat lingkaran kan, berarti 90/360 dikali pi kali r kuadrat dikurangi luas segitiga itu setengah kali alasnya r, tingginya r gitu. Jadi sama r kuadrat. Nah ini kita coret, berarti 1/4 kali pi itu berarti 22/7 kali r kuadrat gitu ya, dikurangi setengah dikali r kuadrat juga. Berarti ini kita bagi, ini 2, ini 11, berarti jadi setengah kali 11/7 r kuadrat dikurangi setengah r kuadrat. Nah ini 11/7 setengah r kuadratnya kita keluarin, setengah r kuadrat berarti ini 11/7 dikurangi 1, berarti ini setengah dikali r nya berarti tadi 21 kali 21 dikali 11/7 dikurang 1, berarti ini dikurangi 7/7, berarti setengah dikali 21 kali 21 dikali 4/7. Ini 21 bagi 7 habis 3, 4 bagi 2 itu 2, berarti 21 kali 6 berarti 126. Ini berarti luas tembereng. Nah berikutnya di sini ada gambar ya, kita akan mencari besarnya luas yang diarsir. Nah berarti luas yang ini ada 2 juring kan, ada juring AOB dan juring POQ dan AOB gitu. Ini kita semua ini soalnya perbandingan ya. Nah, kita akan coba cari ini ada juring apa AOB, luas juring AOBT berarti sama ya, 90/360 kali pi kali panjang jari-jarinya adalah AO ya, atau OA kali OA kuadrat. Kemudian kalau yang juring POQ ya, berarti ini sama ya, 90/360 kali pi kali, berarti ini AP kuadrat, bukan AP mungkin ya, AO berarti PO ya. Nah, kita nyari PO nya atau OP nya lah, OP kuadrat. Ini kita bandingkan. Nah ini kita lihat di sini QA T OA mungkin ya, ini OA, ini dari O ke AT, kemudian A ke P berarti 3/1, berarti OP nya 4, OA nya 3 gitu, AP nya 1. AOB nya kan 36 dibagi POQ sama dengan ini kita coret, habis P nya kita coret, berarti tinggal perbandingan OA nya adalah 3, OP nya berarti 4. Nah ini kita kuadratkan, berarti 36 per POQ ini berarti 9/16, maka POQ nya ini kali silang berarti ya 36 kali 16/9, 36 bagi 9 kan 4, 4 kali
16 berarti 64 gitu. Nah sekarang yang ditanya adalah yang diarsir kan, luas dari yang diarsir berarti selisih kan. Jadi juring POQ dikurangi juring AOB ya gitu. Berarti 64 dikurangi 36, jawabannya adalah 28. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah ini soal tentang peluang. Di sini ada 3 pasang sepatu merek berbeda, 4 baju dan 3 celana. Yang ditanyakan banyaknya cara berpakaian Budi. Berarti ini tinggal dikalikan. 3 sepatu dikali 4 baju kali 3 celana. Ini jawabannya 36. Nah, kemudian dari 5 orang calon di sini pengurus dipilih ketua, wakil dan bendahara. Banyaknya susunan berarti ini anggap ini ketua, ini sekretaris, ini wakil ketua, ini bendahara. Dari 5 orang yang kemungkinan calon pengurus jadi ketua berarti 5 kemungkinan. Kalau jadi wakil 4 kemungkinan karena 1 orang sudah menjadi ketua. Kemudian yang di bendahara ada 3. Berarti ini tinggal kalikan 5 kali 4 20 kali 3 berarti 60. Nah kemudian ini ada sebuah kotak ya. Kotak 1 ini terdapat 4 merah sama 3 putih. Kotak 2 berarti ini ada 7 merah sama 2 hitam. Nah peluang terambilnya bola putih pada kotak 1. Nah, bola putih ambil 1 dari 3 putih dibagi bola yang ada 4 tambah 3 7 C1. Berarti ini 3/7. Nah di sini bola hitam. Kalau bola hitam berarti dari 2 hitam ambil 1, kemudian semestanya dari 9 bola ambil 1. Ini 2/9. Nah berhubung di sini kotak 1 dan ada kata dan, berarti dan itu berarti dikali. Berarti ini 3/7 dikali 2/9. Jadi 6/63. Nah kemudian di sini ada 2 dadu. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 atau 9. Nah kita coba yang berjumlah 6 dulu. Bisa 15, bisa 24, bisa 33, bisa 42, bisa juga 51. Berarti di sini ada sekitar 5 kemungkinan. Dari berapa? Semesta karena 2 dadu berarti dari 36. Kemudian yang 9 berarti ini 18 nggak ada, 27 nggak ada, berarti mulai dari 3 36 45 54 kemudian 63. Berarti ini 4/36. Di sini kan ada kata atau. Nah kalau atau itu ditambah berarti 5/36 ditambah 4/36. Berarti jawabannya adalah 9/36. Atau ini jadi 1/4. Nah frekuensi harapannya dilempar 108 kali. Berapa frekuensi harapan? Berarti tinggal 1/4 nanti dikali 108. Jawabannya adalah 27. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada
soal mencari himpunan penyelesaian dari. Ini ada harga mutlak dari Mike min 3, harga mutlak X plus 9. Ini tinggal dikuadratkan sebenarnya kedua ruas. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka ini dapat 25X kuadrat min 30X tambah 9. Ini kita kuadratkan X kuadrat plus 18X plus 81 pindah ruas jadi 24X kuadrat min 48X min 72 ya, sama dengan 0. Kita bagi berapa nih, kita bagi 8 semuanya ya, 3X kuadrat min 6X min 9. Kemudian kita bagi 3 min 2X gitu ya, min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorin X min 3 X min 1 sama dengan 0. Maka kita dapat X nya 3 atau X nya adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, 1. Atau boleh 1, 3 juga nggak apa-apa. Oke, nah kemudian selanjutnya ini adalah soal tentang menentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Tadi kan kita sudah menemukan garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Jadi nanti kita mencari selisih dari kita mencari jari-jari, kan ada 2 lingkaran ya. Berarti ini kita tadi kan kalau di persekutuan dalam itu kan penjumlahan jari-jari kedua lingkaran. Kalau di persekutuan luar itu selisih gitu. Jadi ini jarak kedua pusat lingkaran kan 20 ya. Ini 20 kuadrat dikurangi. Nah, di sini sudah diketahui garis singgung persekutuan luarnya 16 akar. Berarti ini selisih, berarti R1 min R2 ini kuadrat. Oh, ini udah nggak usah dikuadratkan ya, karena ini sudah akar ya, karena sudah akar gitu. Berarti ini akar dari kalau kita hitung ini 144, berarti ini 12. Asumsikan bahwa R1 nya 13 kurangi R2 ini 12, berarti ketahuan R2 nya adalah 1 cm gitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini sama dengan tadi ya. Kalau yang tadi itu mencari apa modus, kalau ini kita akan mencari median. Nah, mediannya berapa? Nah, kita jumlahkan dulu ya, jumlahkan data di sini 3, 5, 10, 12, 7, 3. Ini kita jumlahkan, anggapkan N ya. Nah, ini kalau dihitung tuh N nya adalah 40. Sedangkan median itu adalah nilai tengah, atau ini asumsinya setengah N. Setengah N berarti setengah kali 40, berarti ini sama dengan 20. Nah, berarti kita akan mencari data ke 20. Nah, data ke 20 di mana? Nah, ini kan 3 tambah 5 8 tambah 10 18 tambah 12 berarti 30, berarti data ke 20 nya di kelas ke 4. Nah, dari kelas keempat ini mediannya berada. Nah, rumus dari median adalah tepi bawah ditambah setengah N min frekuensi kumulatif dibagi F2 nya dikali panjang interval. Nah, di median tepi bawahnya di sini 38, berarti 37,5 dikurang setengah ya. Setengah N nya dapat 20 dikurangi F. Nah, FK nya adalah penjumlahan frekuensi sebelumnya, 3 tambah 5 tambah 10 berarti 18 per
frekuensi kelas keduanya, berarti ini 12 dibagi 12 dikali interval. Nah intervalnya berarti 38 sampai 42 kan, 38, 39, 40, 41, 42, berarti ada 5. Berarti ini 37,5 ditambah ini 2/12 kali 5. Nah, ini kita coret 1/6, berarti 37,5 plus 5/6, berarti 5/6 kalau dihitung adalah ini 0,83 ya, berarti ini jadi 37,5 tambah 0,83, berarti ini jadi 38,33. Oke, sorry, 38,33 ini jawabannya. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya ini ada soal, ada sebuah garis kemudian dicerminkan terhadap sumbu X gitu. Dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalau kita asumsikan ya, kita buat grafik, kita buat samaan garisnya ya, ini berarti 5x, kalau x nya 0 berarti y nya 3. Nah ini asumsikan 1, 2, 3 di sini. Kalau y nya yang 0 berarti x nya adalah min 3/5. Kalau min 3/5 sekitar di sini, ini kan 1 ya. Nah di dia lah anggap min 3 per, ini garisnya kan. Nah ini garisnya, kemudian dicerminkan taruh sumbu X. Jadi ini sumbu X itu ada cerminnya. Nah ini sumbu X, berarti kemungkinan 1, 2, 3 di sini min 3. Nah berarti, nah ini bayangannya, betul nggak? Ini kan garis dicerminkan, berarti ini bayangan. Jadi ini si y nya min 3, kemudian di x nya sama tadi minus 3/5 kan, di sini titik potongnya. Berarti nanti mencari persamaan bayangan, berarti nanti jadi min 3x min 3/5y sama dengan ini min 3/5 kali min 3, berarti 9/5 kali 5 semua, berarti ini min 15x min 3y, ini 9. Kalau dibagi min 3 berarti, bagi min 3 berarti 5x plus y min 3, berarti y nya dapat min 5x min 3. Nah ini bayangannya ya gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya soal nomor terakhir. Nah ini kita akan mencari luas juring AOD, berarti yang ini ya, ini yang 40 derajat. Kalau juring yang 100 derajat dapat 50, berarti 100 derajat per 50 luas juringnya. Kemudian yang AOD ini yang 40 per ini AOD. Jadi AOD nya luas juring berarti kali silang ya, 50 dikali 40 per 100, kita coret nolnya, berarti sisanya adalah 2.